Halo semua, selamat siang saya ucapkan dari Bandung, Kota Kembang. Saat ini saya sudah berada di depan Stasiun Besar Bandung. Dan kali ini saya akan ke Jakarta menggunakan kereta yang cocok buat para penikmat pemandangan. Apalagi kalau bukan kereta api panoramik. Pada hari ini saya akan ke Jakarta pada perjalanan sore hari di kereta api Papandayan Panoramik. Bagaimana rasanya menikmati pemandangan di kereta dengan kaca yang besar dan ada sunroofnya? Yuk teman-teman, tonton video ini dari awal sampai akhir. No skip-skip, let's go! Selamat datang di Stasiun Bandung. Seperti inilah suasana di area hall keberangkatan utara di Stasiun Bandung. Di sisi utara ini terdapat adanya mesin cetak tiket, ada beberapa toko makanan, minimarket, dan toko oleh-oleh juga. Dan mengarah ke timur sebelah sana merupakan pintu keberangkatan dari Stasiun Bandung. Untuk suasana saat ini nggak terlalu ramai ya dengan calon-calon penumpang kereta api. Di sisi timur ini merupakan area untuk check-in dan masuk ke area berbayar di Stasiun Bandung untuk sisi utara. Fun fact, Stasiun Bandung sendiri merupakan stasiun yang pertama kali menerapkan facial recognition boarding. Jadi pertama kali itu diuji coba fitur ini di Stasiun Bandung. In fact, karena lokasinya yang berdekatan dengan kantor pusat, Stasiun Bandung itu pernah beberapa kali menjadi semacam stasiun percobaan. Pertama yang saya pernah ingat itu adalah penerapan tiket berupa boarding pass yang berwarna orange. Itu pertama kali ada di Stasiun Bandung. Dan uji coba pertama untuk facial recognition boarding juga ada di Stasiun Bandung. Baru saja saya menggunakan fasilitas facial recognition system. Nggak sampai sedetik sudah selesai check-in dan saya sudah berada di dalam paid area. Di paid area sini juga terdapat kursi tunggu yang sifatnya open air. Di sebelah sana ada toilet juga. Namun untuk di Stasiun Bandung ini tidak ada semacam luxury lounge ya. Mungkin dikarenakan untuk space-nya itu nggak ada ya buat luxury lounge, dikarenakan luas lahan Stasiun Bandung ini dapat dibilang lumayan sempit. Namun untuk kursi duduknya saat ini sudah menggunakan sofa yang jauh lebih nyaman dan juga ada colokan charger. Selain itu di dalam juga terdapat ada toko oleh-oleh, minimarket, vending machine, ada hokben juga, dan ada juga fasilitas kursi pijat yang dapat teman-teman pakai selama menunggu kereta api di Stasiun Bandung. Karena keberangkatan kereta api Papandayan yang saya naiki masih lebih dari 1 jam dari sekarang, saya menunggu di kursi ini dan saatnya saya menjelaskan mengenai kereta api panoramik. Kereta api panoramik sendiri merupakan kereta yang ditujukan untuk para penikmat pemandangan yang dilengkapi dengan kaca yang sangat besar dan ada sunroof kaca. Kereta api panoramik sendiri merupakan modifikasi dari kereta eksekutif lawas. Dan saat ini sudah terdapat 11 unit kereta api panoramik yang terbagi menjadi 3 generasi. Untuk generasi pertama terdapat 2 unit dan menggunakan kursi layaknya eksekutif biasa dan pintu sambungannya itu masih manual. Terakhir kali aku lihat seperti itu. Mungkin sudah sempat diganti atau belum, aku kurang tahu. Untuk generasi kedua masih menggunakan kursi ala eksekutif yang sama dengan generasi pertama. Namun untuk toiletnya lebih mewah dan sudah menggunakan pintu otomatis. Untuk generasi kedua ini terdapat 4 unit. Sementara untuk generasi ketiga ini baru saja dimodifikasi dan belum lama berdinas. Terdapat ada 5 unit. Ini kabarnya memiliki interior yang jauh lebih mewah dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan untuk kursinya pun berbeda. Kursinya dikabarkan mirip-mirip kereta cepat Indonesia China atau kereta cepat Jakarta Bandung untuk bisnis kelas.
Kira-kira saya pada perjalanan kali ini dapat panoramik generasi keberapa ya? Untuk ke-11 unit kereta api panoramik ini saat ini merupakan milik Depo Induk Bandung dan saling berolling di kereta-kereta api Argo Wilis, Turangga, Pangandaran, Papandayan, dan kereta api Parahyangan. Untuk menuju ke area peron, teman-teman harus menggunakan fasilitas Skybridge yang lokasinya berada di sisi timur dari stasiun Bandung. Untuk fasilitas Skybridge ini sudah dilengkapi dengan fasilitas travelator. Kereta api Papandayan pada hari ini nantinya akan dipersiapkan di jalur 5 stasiun Bandung. Dan untuk menuju ke Gambir nanti diberangkatkan tepat pada pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Waktu saat ini menunjukkan pukul 14:34 waktu Indonesia Barat. Dan kondisi area peron di stasiun Bandung saat ini benar-benar ramai dengan penumpang. Ada yang menunggu di jalur 3 dan ada yang menunggu di jalur 5. Untuk penumpang yang menunggu di jalur 3 adalah penumpang komuter lain Garut, keberangkatan awal Garut tujuan Purwakarta, dan rangkaiannya nanti akan berlanjut sebagai komuter lain Walaha tujuan Cikarang. Jadi mungkin beberapa penumpangnya dari stasiun Bandung akan naik menuju ke stasiun Purwakarta berlanjut ke Cikarang. Ini adalah cara Bandung-Jakarta untuk mode hemat, nggak sampai 20 ribuan. Sementara untuk yang ada di jalur 5 adalah calon-calon penumpang kereta api Papandayan keberangkatan awal stasiun Garut dengan tujuan akhir stasiun Gambir yang merupakan direct flip. Ada yang memilih mode lumayan ekonomis di kelas ekonomi premium, ada yang memilih mode lebih nyaman di kelas eksekutif, ataupun ada yang mode elit. Penikmat pemandangan di kelas panoramik. Dan pada perjalanan sore hari ini saya akan berada di mode elit di kereta api Papandayan panoramik. Dari arah timur, di jalur 5 persiapan masuk kereta api Papandayan keberangkatan awal stasiun Garut dengan tujuan akhir stasiun Gambir sebagai kereta yang akan saya naiki pada perjalanan hari ini. Dan di paling belakang adalah kereta api panoramik.
Untuk sarana yang saya dapatkan pada kali ini adalah K100213 Bandung, yang tepat sesuai incaran merupakan panoramik generasi ketiga yang paling baru. Untuk sarana panoramik sendiri memiliki livery warna hijau tua dengan livery garis warna emas dengan tulisan panoramik. Untuk nomor sarana K100213 BD yang berarti kereta kelas eksekutif tanpa penggerak, mulai dinas tahun 2002 dengan nomor urut 13 dengan depo kepemilikan Bandung. Dapat terlihat untuk P48 Balai Esa Surabaya Gubeng pada 12 Desember 2025. Jadi ini baru fresh PA dan ini masih sangat baru tentunya ya teman-teman. Saatnya kita masuk ke dalam kereta panoramik generasi ketiga. Masuk ke dalam, bagian bodesnya saja sudah memiliki finishing yang sangat mewah dan sudah menggunakan tombol otomatis juga, dan ini touchless ternyata. Dan seperti inilah interior dari panoramik generasi ketiga yang saat ini dipakai di kereta api Papandayan yang saya naiki dari Bandung menuju Jakarta pada perjalanan sore hari ini. Interiornya sudah sangat mewah dan kursinya nih benar-benar menggunakan kursi ala-ala kereta cepat di bisnis kelas. Ini mantap banget. Pada perjalanan sore hari ini saya akan duduk di seat lorong di tengah-tengah rangkaian, yakni kursi nomor 5C. Kenapa dapatnya kursi lorong? Karena waktu saya memesan tinggal sisa 3 seat saja dan semuanya kursi lorong. Jadi saya memilih kursi yang tepat berada di tengah-tengah aja deh. Dan seperti inilah penampakan kursi dari kereta panoramik generasi ketiga yang benar-benar mirip dengan Wush Business Class. Dan ini kursi saya pada perjalanan sore hari ini. Tepat waktu pada pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, kereta api Papandayan yang saya naiki diberangkatkan dari Stasiun Besar Bandung. Semoga perjalanan kali ini naik kereta api Papandayan panoramik aman, nyaman, dan tentunya selamat di excellent service. Apalagi ini dapat sarana yang sesuai incaran panoramik yang 3, mantap banget ini teman-teman. Sesaat setelah berangkat dari stasiun Bandung, ini saya dibagikan satu snack box. Ini dari XX1 Cafe yang bekerja sama dengan KAI Wisata. Jadi ini snacknya nggak main-main ya, karena dari XX1. Ada semacam popcorn. Di dalam sini ada popcorn dan ada 2 potong roti. Ini sepertinya roti kering ya. Saat ini roti basah. Oke lah, ini nih untuk servis snack di kereta api Papandayan panoramik. Selain snack box, juga terdapat servis berupa air mineral di botol kecil seperti ini. Dan perlu diingat, untuk relasi Bandung menuju Gambir, untuk di Kawis Panoramik itu tidak mendapatkan servis makan berat. Untuk di kereta api Papandayan panoramik, servis makan hanya dibagikan untuk penumpang relasi Garut menuju Gambir alias full trip. Pukul 15:07 waktu Indonesia Barat, tiba di pemberhentian pertama setelah stasiun Bandung, yakni Stasiun Cimahi. Melanjutkan perjalanan dari Stasiun Cimahi. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah Stasiun Padalarang. Selepas dari Stasiun Cimahi, juga diberikan servis welcome drink berupa air kelapa merek Hydro Coco, ini varian yang original. Cukup menyegarkan untuk menemani selama berada di kereta api Papandayan panoramik pada perjalanan sore hari ini. Ini dia servis pembuka di kereta api Papandayan panoramik pada perjalanan sore hari ini.
pada pukul 15:16 waktu Indonesia Barat, kereta api Papandayan tiba di stasiun pemberhentian selanjutnya, stasiun Padalarang, yang merupakan titik transit antara kereta cepat Jakarta-Bandung dengan feedernya. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Padalarang pada pukul 15:18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan menyajikan pemandangan yang paling indah untuk lintas Bandung Jakarta, yakni di lintas Padalarang hingga Purwakarta di area Priangan Barat. Disinilah kita bisa menyaksikan kereta panjang seperti Jauh ini adalah salah satu spot favorit pada Conference karena memberikan kesempatan terbaik untuk mengabadikan momen saat sepuluh rangkaian kereta api berbelok tajam pada dan setiap terasi yang jamin. Persiapkan lensa dan tangan Anda semua. Inilah keindahan tikungan berkelok Padalarang. Please welcome Curve of Padalarang. Curve of Padalarang. Satu kali lah. Tiba-tiba lah tinggi dulu. Orang tengah tinggi lah. Kejut. Jangan tak ada apalah. Okey. Macam ni pun tak faham. Mana kata landing ke apa? Bukit. Abang apa sikit ni kak? Apa benda tu? Tak apa. Kau dah buat. Delete. Semua orang nak delete. Bos ramai. Macam ni boleh tidur tau. Doa lah hujan. Doa lah hujan. Kalau hujan cantik. Kalau hujan cantik. Air melilit ke rumah. Jangan awak hujan. Ada sedikit. Jangan sangat. Abang, air dah Abang, abang nampak hari training kan tadi. Bukit Kincin. Bukit gunung ni. Oh, malu.
jauh. Selamat sore, Firly. Saudara kita akan memasuki salah satu saat sejarah dan kreasi terbaru dari kereta api Indonesia yaitu Terowongan Sasaisa. Persiapkan lensa dan pandangan Anda karena inilah kereta api terpanjang di Indonesia. Terowongan Sasaisa. Sasaisa Palu. Selamat sore, Joni. Saat ini kita akan melintasi salah satu spot pemandangan terbaik dari bumi parayangan yakni Jembatan Cisomang. Jembatan Cisomang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Garangden, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Tengah. Jembatan ini memiliki panjang 243 meter dengan ketinggian 100 meter dari dasar Sungai Cisomang. Menjadikan sebagai jembatan kereta api tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara. Dari berbagai generasi pertama yang pada tahun 1906
Kemudian informasi sejak dari jalan yang akan kita lintasi. Pemandangan yang dapat kita nikmati di Jakarta setelah hujan. Kemudian jembatan Cisomang ramai telah berdiri sejak 1903. Dari selatan dan di sebelah kiri kita dapat melihat dan jembatan Cisomang beserta air terjun Curug Cijang. Akan mencinta fotografi keindahan alam yang nampak dari sini merupakan surya artistik yang dapat dialihkan sebuah karya Anda. Good afternoon, good neighbor, good evening all, and welcome to your blessing to one of the best sightings of Papaya on the land, namely the Cisomang Bridge. The Cisomang Bridge is located in Cisomang Village, Purwakarta Regency, East Java Province. This bridge has 243 meter long with a height of 100 meter from the southwest of the Cisomang River and from as tall as river is in Indonesia. The view that we can anchor on the Cisomang Bridge as we cross on the right we can see the elegant structure of the old Cisomang Bridge as silent witness to our story. On the right, on your left, we will turn to a stunning panoramic view of the beauty Cisomang Valley and Curug Cijang waterfall. Persiapkan lensa dan pandangan Anda, karena inilah jembatan kereta api aktif tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara, Jembatan Cisomang. Please welcome Cisomang Bridge. Pukul 16:22 waktu Indonesia Barat, kereta Papandayan telah tiba di stasiun Purwakarta. Awal 1 menit, jadwal seharusnya pada pukul 16:23 dan dijadwalkan berhenti selama 3 menit dan direncanakan berangkat kembali pada pukul 16:26 waktu Indonesia Barat. Saat ini stasiun Purwakarta sedang dalam pengerjaan kanopi. Jadi nantinya teman-teman yang naik turun di stasiun Purwakarta atau bahkan transit dari Walahar menuju ke komuter lain Garut dan sebaliknya, itu teman-teman nggak perlu khawatir lagi yang namanya kehujanan ketika nanti kanopinya sudah fully jadi. Tepat waktu pada pukul 16:26 waktu Indonesia Barat, kereta api Papandayan melanjutkan perjalanannya dari stasiun Purwakarta. Di sebelah sana ada kereta komuter lain Garut yang sebelum kereta api Papandayan berangkat diberangkatkan dari stasiun Purwakarta dengan tujuan akhir stasiun Garut. Stasiun pemberhentian selanjutnya
dari kereta api Papandayan adalah stasiun Karawang yang sudah memasuki daerah operasi 1 Jakarta. By the way, tadi cuaca mulai selepas saat itu terpantau lumayan hujan ya, dan banyak sekali tetesan air yang menempel gitu di area sunroof dan dinding jendela panoramik tadi. Menurut saya ini juga membuat perjalanan sore hari ini jadi lebih syahdu ya, dengan hujan turun seperti ini. Dan tentunya habis ini sepertinya saya juga akan menginginkan minuman hangat. Oh iya, salah satu servis dari kereta api panoramik di kereta api Papandayan adalah free flow minuman panas. Untuk minuman panas yang dapat dipilih adalah teh, ada kopi, baik cappuccino ataupun kopi hitam, dan ada coklat panas. Saatnya review fasilitas apa saja yang terdapat di kereta panoramik generasi ketiga ini. Untuk kereta api panoramik generasi ketiga ini memiliki 38 kursi. Konfigurasi kursinya adalah 22 dengan total jumlah sebanyak 10 baris konfigurasi DCBA. Untuk kursi nomor 1 hanya ada 1 CD saja karena ada minibar ya di sisi ujung, dan di belakangnya bentuknya konfigurasi di CBA seperti ini. Dan untuk penomoran kursinya sudah menggunakan lampu berwarna biru. Untuk interiornya sendiri benar-benar mewah dengan nuansa kayu, baik di bagian atas kiri, atas kanan, maupun di bagian atap kereta. Ini benar-benar menambah rasa mewah banget ya dari kereta panoramik generasi ketiga ini. Juga disertai dengan lampu samping sebelah kiri dan kanan. Menurut saya jauh lebih oke kemewahannya dibandingkan dengan panoramik generasi pertama ataupun generasi kedua. Seperti inilah penampakan kursi dari kereta panoramik generasi terbaru atau generasi ketiga dengan corak warna merah marun. Kursinya menurut saya ukurannya lumayan besar ya, dengan ada sandaran kepala di kiri dan kanan, dan adanya bantal. Bantal ini bedanya kalau di bus bisnis kelas, kalau di panoramik yang tiga ini ada semacam kayak kancingnya gini. Kalau di bus bisnis kelas itu nggak ada. Bantalnya bisa sedikit digeser-geser naik turun sesuai keinginan. Untuk kursinya kira-kira seperti ini ya, dalam bentuk rebah, dan kursinya sendiri menggunakan sistem reclining seat dengan menggunakan tombol seperti ini. Tombolnya dapat ditekan dan bisa direbahkan, dan kursinya sendiri dapat diputar supaya selalu searah dengan laju kereta. Atau khusus di kereta panoramik ini, kursi di kereta panoramik itu bisa disetel untuk menghadap ke samping. Di bagian tengah ini juga terdapat ada semacam armrest, dan di ujung juga terdapat armrest yang sedikit berbeda ya, karena agak naik gitu modelnya dari bawah ke atas seperti ini. Dan armrest yang di ujung ini dapat dibuka dan terdapat ada 1 buah meja lipat. Ya, kira-kira seperti ini ya meja lipat di kereta panoramik generasi ketiga. Kalau kapstok untuk kereta eksekutif stainless steel new generation lokasinya berada di dinding, kalau di kereta panoramik generasi ketiga kapstoknya ini berada di belakang kursi. Seperti ini, kapstoknya dapat digunakan untuk menggantung barang, satu untuk masing-masing penumpang. Di bagian depan juga terdapat ada kantong untuk menaruh barang, yang menurut saya ini kantongnya agak sedikit lebih kecil. Dan juga terdapat adanya footrest lipat yang menurut saya untuk bentukannya sedikit berbeda kalau misal dibandingkan dengan footrest di kereta eksekutif baik New Image, stainless steel generasi pertama atau stainless steel new generation. Karena menurut saya ini footrestnya lebih besar dan tentunya bisa diatur juga ketinggiannya seperti ini. Ya, kira-kira satu aturan aja seperti ini.
lumayan lah ya untuk footage di kereta panoramik generasi ketiga ini. Selain itu, untuk footage-nya ini nggak langsung kebanting, jadi ini nyaman banget, nggak usah khawatir banget ya kalau dibanding dengan eksekutif generasi sebelumnya. Dan di bagian bawah kursi merupakan stop kontak di kereta panoramik generasi ketiga ini. Untuk stop kontaknya, stop kontak model biasa, namun juga terdapat ada USB port. Jadi teman-teman bisa nyolok via colokan biasa atau via USB port, sesuai dengan keinginan teman masing-masing. Untuk di bagian sisi kursi terdapat armrest tambahan yang lumayan luas, bisa untuk menaruh snack box ataupun misalnya gelas ataupun barang-barang lain yang nggak terlalu besar ukurannya. Di kereta panoramik ini juga terdapat tirai gulung yang menariknya dapat diatur menggunakan tombol otomatis yang berada di atas. Untuk memberhentikan menggunakan tombol yang berada di tengah. Untuk tombolnya agak mirip dengan yang terdapat juga di kereta makan modifikasi ya. Dan juga bisa ditarik kembali seperti ini. Dan di kereta panoramik juga terdapat ada lampu baca. Saat ini berarti lampu baca kalau untuk keluaran terbaru hanya ada di kereta panoramik dan luxury dan mungkin compartment suites ya, karena bahkan di eksekutif stainless steel new generation pun sudah tidak ada fitur lampu baca ini. Untuk lampu bacanya menggunakan tombol seperti ini yang dapat ditekan untuk menyalakan dan ditekan lagi untuk mematikan. Selama dinyalakan, ini tombolnya juga punya iluminasi atau lampu yang berwarna biru. Untuk lampu bacanya berfungsi dengan baik. Satu fitur yang hanya terdapat di kereta api panoramik adalah sunroof. Sunroof ini adalah atap kaca yang dapat memperluas pandangan kita selama berada di kereta api panoramik. Untuk sunroof ini dapat dibuka ataupun ditutup baik secara individual ataupun keseluruhan oleh operator. Namun, ini juga berarti untuk di kereta panoramik ini tidak ada rak bagasi di atas kursi yang seperti biasanya terdapat di kereta-kereta lain seperti eksekutif, ekonomi, ataupun luxury sekalipun. Namun, di bagian ujung sebelah sana, untuk di sisi yang tidak ada toilet, itu merupakan luggage compartment, di mana semua bagasi penumpang panoramik dapat ditaruh di sebelah sana. Dan di ujung sana juga terdapat ada fasilitas minibar, di mana pama atau pelami khusus untuk kereta api panoramik mempersiapkan servis makanan ataupun minuman selama berada di dalam kereta. Selain itu, di dalam kereta panoramik juga tersedia fasilitas AC tentunya, sehingga tetap adem selama perjalanan. Ada televisi sebagai hiburan, ada pengharum ruangan, serta ada PIDS. Untuk fasilitas PIDS yang terdapat di kereta panoramik generasi ketiga, menurut saya sudah sangat menyerupai untuk PIDS yang terdapat di kereta-kereta stainless steel new generation, meskipun nggak sebegitu lengkap dibanding punyanya SSNG ya. Untuk di PIDS ini hanya menampilkan next station dan estimated time of arrival, dimana kalau di SSNG kan ada stasiun saat ini dan estimated time of arrival di beberapa stasiun ke depan. Namun untuk layoutnya juga mirip ya dengan SSNG punya. Juga terdapat suhu di dalam kereta dan ada pula kecepatan di dalam kereta dan lokasi kereta saat ini, yakni saat ini saya berada di panoramik 1. Di sebelah kiri dan kanan terdapat ada indikator kursi ABCD, serta untuk indikator keterisian toilet juga terdapat di bawah PIDS-nya, dan juga ada fasilitas CCTV. Di kereta panoramik generasi ketiga, pintu boarddesk-nya full menggunakan kaca dan ada semacam hiasan-hiasan gitu yang membuat pintunya terlihat jauh lebih mewah. Dan untuk pintu boarddesk-nya ini sudah menggunakan
tombol otomatis. Yang menariknya pada Panoramic generasi ketiga ini menggunakan tombol touchless atau near sentuh. Jadi tinggal didekatkan saja, pintunya juga akan terbuka dengan sendirinya. Area bodes di kereta api Panoramic generasi ketiga pun juga mewah banget. Ada finishing marmer gitu dan ada kayak tile-tile seperti ini. Agak lupa ya ini bahannya dari mana, tapi menurut saya ini untuk dinding bodesnya sendiri sudah mewah banget, apalagi di dalamnya. Dan di ujung sebelah sini di dekat kursi nomor 10 adalah fasilitas toilet yang berada di kereta Panoramic. Seperti Panoramic pertama atau generasi kedua, untuk di generasi ketiga ini hanya terdapat 1 unit toilet saja. Saatnya review fasilitas toilet yang terdapat di kereta Panoramic generasi ketiga. Untuk pintunya menggunakan pintu kayu yang bergerak melingkar seperti ini. Dan seperti ini interiornya, sangat mewah dengan semacam marmer gitu yang corak warnanya adalah warna biru seperti ini. Dan toiletnya di kereta Panoramic itu sangat luas. Seperti ini toiletnya, ada lantai berupa kayaknya karpet tapi itu bukan ya. Dan toiletnya seperti ini, satu toilet duduk besar. Dan menariknya sudah otomatis dengan fasilitas-fasilitas tombol. Juga terdapat ada semprotan yang memiliki corak warna emas. Ada urinoir beserta flashnya juga, ada pengharum ruangan, exhaust, ada jendela. Selain itu juga terdapat ada fasilitas wastafel dan juga ada sabun cuci tangan dan ada hand dryer serta tempat sampah dan tisu. Menurut saya di sini toiletnya benar-benar mewah dan juga ada cermin di sebelah sini. Dan yang menurut saya sangat menarik adalah dari toiletnya sendiri yang tutupnya bisa membuka menutup sendiri. Ini merek Toto Washlet dan dapat menggunakan tombol-tombol untuk membuka nutup. Ada fitur-fitur lainnya dan ada tombol flashnya juga di sebelah sini. Overall, washletnya ini sudah sangat otomatis dan sangat mewah untuk kereta Panoramic generasi ketiga. Memasuki daerah operasi 1 Jakarta, kereta api Papandayan persiapan melintas langsung stasiun besar Cikampek. Stasiun besar Cikampek merupakan stasiun paling timur di daerah operasi 1 Jakarta. Pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, kereta api Papandayan melintas langsung stasiun Cikampek. Selamat datang di daerah operasi 1 Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 15 menit dari sekarang. Selepas dari stasiun Cikampek, untuk kereta api Papandayan sudah bisa mulai ngebut dengan kecepatan maksimal 110 km per jam. Dan untuk cuaca di luar saat ini sudah kembali cerah, teman-teman. Stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Karawang. Terdapat fasilitas free flow teh, kopi ataupun minuman coklat panas. Pada perjalanan kali ini selepas stasiun Cikampek, saya memesan 1 gelas teh panas dan tehnya ini juga menggunakan teh yang elit ya, Dilmah English Breakfast Tea. Ini dari yang saya lihat tadi varian Earl Grey. Upacara minum teh di kereta api Panoramic generasi ketiga dengan teh English Breakfast Tea. Mantap. Pada pukul 17.01 waktu Indonesia Barat, kereta api Papandayan tiba di stasiun Karawang. Para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan, dibantu mempersiapkan diri. Setelah kembali barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal. Stasiun Karawang.
Langsung saja melanjutkan perjalanan dari stasiun Karawang. Stasiun pemberhentian selanjutnya dari kereta Papandayan adalah stasiun Bekasi. Waktu sekarang menunjukkan pukul 17:17 waktu Indonesia Barat dan sudah mulai memasuki masa-masa sunset. Dan kereta api Papandayan melintas langsung stasiun Cikarang sebagai stasiun ujung paling timur layanan KRL Komuter Line di Jabodetabek saat ini. Karena nggak lama lagi sudah tiba di Jakarta, aku akan memberikan kesan-kesan serta kesimpulan selama naik kereta api panoramik generasi ketiga yang terbaru ini di kereta api Papandayan. Pertama-tama dari segi interior. Menurut saya dari segi interiornya sendiri, kereta api panoramik generasi ketiga sudah sangat mewah dengan kebanyakan memiliki motif kayu. Dan tentunya memberikan nuansa coklat dengan kursi yang berwarna merah marun. Dari segi kursinya sendiri, menurut saya kursinya sudah besar-besar dan ada bantalnya ya, nggak kayak di generasi sebelumnya ataupun di kereta eksekutif, dan bantalnya bisa disetel sedikit ketinggiannya. Buat aku yang ukuran tinggi badannya sekitar 175 cm, kira-kira seperti ini ya ketika rebah, dan seperti ini ketika tegak, dan juga ada sandaran di kiri dan kanan semacam kupingnya gitu. Kursinya sendiri juga memiliki footrest yang jauh lebih besar meskipun model lipat juga, dan menurut saya sendiri untuk kursinya sendiri kursi ala-ala kereta cepat Jakarta Bandung Wush di business class. Jika disuruh memilih antara kereta api panoramik Bandung-Jakarta ataupun kereta cepat Wush business class dengan harga tiket 450.000, terutama kalau misalnya panoramiknya menggunakan sarana Gen 3 seperti ini, aku akan jauh lebih prefer kereta api panoramik ya, karena dapat jauh bisa lebih menikmati pemandangan selama berada di jalan dengan kursi yang hampir sama ya kalau misalnya dibandingkan dengan bus bisnis kelas dan panoramik generasi ketiga. Dari segi layanan, untuk layanan kereta api wisata di kereta panoramik Papandayan relasi Bandung Gambir ini sudah lumayan oke banget ya. Ada fasilitas snack box, welcome drink berupa adanya air kelapa dan fasilitas air mineral, dan free flow hot drink. Bisa milih teh panas, kopi panas, ataupun coklat panas. Untuk teh dan kopinya juga nggak main-main ya makanya. Untuk tehnya sendiri menggunakan English breakfast tea dari Mertilma, sementara kalau kopinya sendiri menggunakan semacam capsule mesin gitu. Kalau untuk layanan panoramik sendiri, untuk kereta Papandayan panoramik relasi full Garut Gambir ataupun mungkin Pangandaran full Banjar Gambir, dan kereta-kereta jarak jauh seperti Argo Wilis dan Turangga panoramik, itu selain snack box dan welcome drink serta hot drink, itu juga berhak mendapatkan 1 kali servis makan berat. Overall, menurut saya panoramik generasi ketiga ini sangat-sangat worth it. Kursinya menurut saya lumayan nyaman ya, meskipun agak-agak keras sedikit, tapi oke lah, kursinya ukurannya besar dan ada bantalnya. Sesuatu yang mungkin sudah nggak ditemukan lagi ya di
kereta eksekutif saat ini. Selain itu, interior dan toiletnya juga yang benar-benar mewah, bahkan ada washlet dengan tombol-tombol seperti yang juga terdapat di kereta compartment suites, yang tentunya memberikan pengalaman yang sangat mewah naik kereta api ya. Dan juga pelayanan yang prima dari KAI Wisata. Dan juga selama di kereta Papandayan, untuk pemandangan yang dapat dilihat selama di lintas Bandung-Jakarta itu ciamik-ciamik banget. Terutama di lintas Bandung hingga Purwakarta. Ada jembatan-jembatan di lintas Priangan Barat, ada terowongan Sasasaat, dan juga ada jembatan Cisomang. Sebelum tiba tadi di stasiun Purwakarta. Namun disclaimer aja, untuk sarana panoramik generasi ketiga ini kemungkinan dapat di-rolling dengan kereta panoramik generasi pertama ataupun kedua. Dan sarana panoramiknya bisa saling rollingan ya dengan kereta api lain seperti kereta api Argo Wilis dan Turangga. Menurut teman-teman, untuk kereta panoramik generasi ketiga sendiri lebih cocok ada di kereta api Parahyangan, Papandayan, dan Pangandaran, atau di kereta api Argo Wilis, Turangga, dan Parahyangan? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar. Dan kalau misal teman-teman sudah pernah mencoba layanan panoramik, yuk bisa di-share pengalamannya di kolom komentar. Sesaat lagi kereta api Papandayan akan segera tiba di stasiun Bekasi. Kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Papandayan akan tiba dan berhenti di stasiun Bekasi. Pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, kereta api Papandayan telah tiba di stasiun pemberhentian berikutnya, yakni stasiun Bekasi yang sudah masuk di wilayah Jabodetabek. Setelah stasiun Bekasi, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Jatinegara dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Gambir. Di jalur 4 juga ada rangkaian KRL CRAC SFC 120V yang memiliki tujuan akhir stasiun Kampung Bandan. Pukul 17.33 melanjutkan perjalanan dari stasiun Bekasi. Ini berangkatnya bersamaan dengan KRL SFC 120V atau CLI 125 transit ke-8 tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Jangan kemana-mana, saya akan sajikan pemandangan lintas double track dari Bekasi ke Jatinegara.
Pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, lambat 1 menit, kereta Papandayan telah tiba di stasiun Jatinegara. Sudah memasuki area Jakarta Timur. Masuk di jalur 4. Dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun tujuan akhir, yakni stasiun Gambir. Sesaat sebelum tiba di tujuan akhir, saya pun memesan ke pramugara yang bertugas 1 cangkir coklat panas yang enak dinikmati di saat suhu sedang dingin. Pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, melanjutkan perjalanan dari stasiun Jatinegara dan selanjutnya adalah tujuan akhir Gambir. Waduh, ini kereta Papandayan berangkat, ada KRL yang masuk nih di jalur 5, JL205 dengan nomor urut 8 SF12 tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen masuk di jalur 5. Berpapasan dengan kereta api Majapahit keberangkatan awal Jakarta Pasar Senen tujuan Malang dengan lokomotif CC203 paling bungsu, yakni CC20341 atau CC2030204. Selamat datang di kota Jakarta.
Monas sudah terlihat, yang artinya sesaat lagi kereta api Papandayan akan segera tiba di tujuan akhir, yakni stasiun Jakarta Gambir. Terima kasih bagi seluruh kru kereta api Papandayan, khususnya Papandayan Panoramik, karena telah memberikan pelayanan yang terbaiknya dalam kereta wisata panoramik ini dalam perjalanan sore hari dari Bandung menuju Jakarta Gambir. Tiba di stasiun Gambir pada pukul 17:57 awal 3 menit dari jadwal yang seharusnya pada pukul 18:00. Selamat datang di stasiun Gambir. Di sini stasiun Gambir. Kereta api Papandayan telah tiba di jalur 1 stasiun Gambir dan selanjutnya akan kembali menuju Bandung sebagai kereta api Parahyangan dengan nomor KA 134B yang akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Sekian perjalanan saya naik kereta api Papandayan Panoramik dari Bandung menuju Jakarta Gambir pada perjalanan sore hari ini. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. See you on the next video and as always stay positive. Bye bye.